Perintah Kaisar Naga. Bab 41 sampai dengan 50. Audiobook Novel Silat. Episode 5. Kamu terlalu banyak menggertak orang. Kamu menggertak orang biasa seperti kami karena kamu punya uang dan kekuasaan. Datang dan lihat, Nona Su menindas orang. Shanshan yang akan membersihkan pakaian Dev, tapi dia tidak bisa menerima ini di dalam hatinya. Dev selalu patuh padanya, menjilatnya seperti anjing, tetapi sekarang, dia tiba-tiba diminta untuk tunduk pada Dev, jelas dia tidak rela melakukannya. Pada saat ini Shanshan berpura-pura lemah, berharap mendapatkan belas kasihan dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Plak. Tepat ketika Shanshan ingin mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya, Yuki melangkah maju dan menampar Shanshan tanpa basa-basi. Yuki berkata kepada Shanshan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku hanya menyuruhmu membersihkannya sekarang." Shanshan menutupi wajahnya dan melihat kerumunan di sekitarnya, tetapi tidak ada yang membantu, dan dia menjadi malu. Shanshan yang tak berdaya menatap tatapan dingin Yuki, dia hanya bisa mengeluarkan tisu, berjalan perlahan ke Dev, dan berjongkok untuk menyeka air ludah dari pakaian Dev. Dev menatap Shanshan dengan seringai di wajahnya, dan tepat ketika Shanshan hendak membersihkan pakaian Dev, Dev langsung menghindarinya. Shanshan tertegun sejenak, lalu menatap Dev. Dia mencekik Yuna sampai tidak bisa berkata-kata. "Aku takut tanganmu malah mengotori pakaianku." Setelah Dev selesai berbicara, dia menyekanya sendiri dengan tisu. "Kamu." Dada Shanshan naik turun karena emosi, dia tidak tahu bagaimana membantah. "Ayo pergi." Dev meraih tangan Yuki dan berjalan keluar dari mall. Shanshan melihat keduanya dari belakang, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Dev, kamu bajingan, aku tidak akan pernah melupakan ini." Tapi Dev sudah keluar dari mall dan tidak bisa mendengarnya. Berjalan keluar dari mall, Dev memandang Yuki dan berkata, "Kamu cukup galak hari ini. Itu tidak cocok dengan identitasmu sebagai wanita tertua dari keluarga Su. Jika ini tersebar, itu akan mempengaruhimu statusmu. Aku tidak peduli apakah itu baik atau tidak. Aku hanya marah ketika melihat pelacur itu." Yuki menggertakkan giginya, dan wajahnya masih marah, tetapi kemudian dia menatap Dev. "Apakah kamu takut padaku?" "Tidak." Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ketika kamu menunjukkan kekuatanmu, kamu sangat cantik, aku suka. Karena kamu menyukainya, maka aku akan marah padamu setiap hari, oke?" Yuki mengalihkan pandangannya. Jangan, Dev melambaikan tangannya lagi dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya. "Kemana Anda akan membawa saya setelah mendandani saya seperti ini?" "Hari ini, ada perjamuan besar di Hotel Regal, dan semua orang berpengaruh di Hongcheng akan hadir. Saya mendengar bahwa persyaratan untuk berpartisipasi sangat ketat, dan mereka tidak diperbolehkan membawa keluarga mereka. Tetapi karena hotel ini adalah keluarga Su, saya tidak harus memiliki undangan. Saya akan membawa Anda masuk sehingga Anda bisa berkenalan dengan orang-orang berpengaruh di Hongcheng." Yuki tidak menutupinya lagi, dia memberitahu Dev dengan jujur. Setelah Dev mendengarnya, dia sedikit tercengang. Elias Gu mengadakan perjamuan besar untuknya, dan sekarang Yuki ingin menyelinap masuk bersamanya. Ini membuatnya tersenyum. "Apa yang kamu tertawakan? Yang saya katakan itu benar, dan kali ini perjamuan besar ini diadakan untuk memperkenalkan seorang pria kepada orang-orang berpengaruh di Hongcheng. Sekarang mereka semua menebak siapa pria ini. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam perjamuan ini? Sangat banyak. Tetapi tidak semua memiliki kualifikasi dan peluang. Jika perjamuan tidak diadakan di Hotel Regal, saya pasti tidak memiliki kesempatan untuk membawa Anda masuk, jadi Anda harus berperilaku baik dengan baik." Yuki berbicara kepada Dev dan menasihati. "Oke, aku akan berperilaku dengan baik." Dev tersenyum, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yuki, dia hanya ingin mengejutkannya. Sebelum dia menyadarinya, Dev juga bisa merasakan perubahan hatinya terhadap Yuki. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, ada beberapa hal yang bisa dia rasakan secara diam-diam. "Rumah sakit Hongcheng," kata Dev ringan.
Robert bergegas masuk bangsal, melemparkan jas ke Navarro dan berkata, "Pakai pakaianmu dan ikuti aku." Navarro bertanya dengan tatapan bingung, "Ayah, aku belum pulih, kemana aku harus pergi?" "Kamu akan ke perjamuan makan," jawab Robert. Ketika Navarro mendengarnya, dia langsung kehilangan minat, "Aku tidak akan pergi. Lenganku patah, dan aku belum pulih dari cedera." "Perjamuan macam apa yang kamu hadiri?" Dia telah menghadiri banyak perjamuan, tidak lebih dari makan dan minum, saling menggembar-gemborkan kekayaan, dan mengenakan jas dengan sangat rapi. Dia tidak mau pergi. Robert mengeplak kepala Navarro dan berkata, "Kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa yang mengadakan perjamuan kali ini? Itu Elias Gu. Seluruh Hongcheng ingin datang. Kamu tunjukkan padaku dengan berperilaku baik kali ini. Di masa depan, properti keluarga Xiao akan diserahkan kepadamu, jangan kecewakan aku." Ketika dia mendengar bahwa itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Elias Gu, Navarro tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengganti pakaiannya, tetapi karena lengannya patah, Navarro tidak dapat menggantinya sama sekali. "Di mana pacarmu? Kemana dia pergi ketika dia harus di sini untuk menjagamu? Suruh dia membantumu untuk mengganti pakaian. Acara itu jam 11 di Regal Hotel, jangan terlambat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan." Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Navarro melihat jam dan tidak berani menunda, dia menelepon Shanshan dan menyuruh Shanshan kembali dengan segera. Pukul 10.30 siang, seluruh Hotel Regal sudah dipenuhi dengan mobil mewah, dan orang-orang berpengaruh di kalangan politik dan bisnis. Mereka tiba lebih awal. Mereka saling menyapa satu persatu, lalu sambil membawa undangan di tangan, mereka berjalan ke hotel satu demi satu. Namun, anggota keluarga yang menemani hanya bisa menunggu di luar hotel. Alasan mengapa Elias Gu hanya mengundang kepala atau patriark keluarga dari setiap keluarga atau kepala departemen untuk perjamuan ini adalah untuk mengurangi jumlah orang di perjamuan. Dia takut akan ada terlalu banyak orang dan itu akan membuat kekacauan, dan Dev akan kesal. Navarro juga datang dengan satu tangan diikat, sementara Shanshan mendukungnya. Melihat begitu banyak petinggi di tempat kejadian, hati Shanshan hampir melompat karena kegembiraan. Robert menasihati Navarro, "Kamu berdiri di sini untukku, jangan membuat masalah untukku, kali ini bukan orang biasa." "Ayah, apakah aku tidak akan masuk?" Navarro tercengang ketika mendengarnya, itu karena dia tidak diizinkan masuk. Robert memelototi Navarro dan berkata, "Omong kosong, perjamuan ini hanya mengundang patriark atau eksekutif tingkat tinggi di semua tingkatan, kualifikasi apa yang kamu miliki?" Navarro tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang, "Tidak membiarkan aku masuk, lalu mengapa kamu memintaku ke sini? Apakah aku harus terbakar matahari sampai mati?" Mendengarkan kata-kata Navarro, Robert benar-benar ingin memberinya dua tendangan. Ada begitu banyak orang yang menunggu di luar. Apakah semua orang ini bodoh seperti anaknya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu selalu baik untuk pengembangan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak teman, tetapi sangat disayangkan bahwa Navarro hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, tidak mengenal hal penting lainnya. "Ingat, jika aku tidak melihatmu ketika aku keluar, aku akan memotong uang sakumu selama setengah tahun." Robert mengancam Navarro, dia benar-benar takut Navarro akan lari kembali jika dia tidak senang. Mendengar bahwa uang saku setengah tahun dipotong, Navarro bergidik ketakutan dan mengangguk lagi dan lagi, "Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini." Robert berjalan ke hotel dengan percaya diri, Navarro dan Shanshan hanya bisa berjemur di bawah sinar matahari di pintu. Pada saat ini, Dev dan Yuki juga tiba. Setelah turun dari mobil, Yuki berkata kepada Dev, "Tunggu aku di sini, aku akan membuat pengaturan dulu. Setelahnya kita akan menyelinap masuk melalui pintu belakang." "Tunggu sebentar." Dev mengangguk. Dia langsung pergi. Yuki pergi untuk mengaturnya, sementara Dev berdiri di sana dengan sedikit bosan. Orang-orang ini berasal dari kelas atas, dan Dev tidak mengenal mereka, jadi dia hanya bisa bermain dengan ponselnya dengan cara yang membosankan. Shanshan yang bermata tajam melihat Dev sekilas, melihat bahwa Dev tidak memiliki siapapun yang menemaninya dan hanya sedang bermain dengan ponselnya, Shanshan tiba-tiba mencibir.
Shanshan berbisik kepada Navarro, "Kakak Navarro, bukankah itu Dev? Apakah dia layak menghadiri jamuan ini?" Navarro melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Dev. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berjalan mendekat. Melihat ini, Shanshan buru-buru mengikuti, menatap Dev dengan kebencian di matanya. Shanshan masih ingat adegan di mall tadi. "Dev, apakah kamu layak datang ke sini? Apakah kamu tahu orang seperti apa yang ada di sini?" Navarro memandang Dev dengan sikap arogan, "Ketika kamu mengenakan pakaian baru, kamu pikir kamu adalah orang kelas atas. Mimpi?" Dev menatap Navarro dengan dingin, dan tidak menggubrisnya. "Dev, bagaimana dengan tampilanmu ketika kamu berada di mall? Kemana Nona Su yang cantik, mengapa dia tidak membawamu masuk? Dia bahkan tidak bisa masuk sendiri?" "Cuy," Shanshan meludahi Dev dengan ganas lagi. Kali ini dengan Navarro, dia tidak bisa mempercayai jika dia berani memintanya membersihkannya. Wajah Dev sedikit dingin. "Ingat, aku akan membuatmu menjilatnya seperti anjing sebentar lagi." "Hahaha, cuy." Shanshan tertawa dan meludah lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh aku menjilatnya untukmu, bukankah kamu seorang mantan tahanan? Apa yang luar biasa darimu?" Shanshan berteriak, menarik banyak orang untuk menonton, semuanya. "Lihatlah, seorang mantan tahanan bahkan berpakaian seperti anjing dan ingin pergi ke pesta, dia bahkan tidak bisa buang air kecil untuk dirinya sendiri." Dev tampak acuh tak acuh, diam-diam menyaksikan penampilan kerja keras Shanshan. Pada saat ini, seorang pria muda seusia dengan Navarro bertanya, "Navarro, siapa orang ini? Lihat wajahnya." Anda harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah semua orang dengan wajah yang dikenal di seluruh Hongcheng, atau anggota keluarga, yang mengenal atau pernah bertemu satu sama lain. Tapi melihat wajah Dev, dia tidak terlihat seperti seseorang dari kalangan kelas atas, jadi seseorang bertanya pada Navarro dengan rasa ingin tahu. Navarro menjelaskan sambil mencibir, dia adalah mantan pacar-pacar saya. Dia adalah anjing yang menjilat seperti anjing untuk pacar saya selama 3 tahun, dan dia bahkan tidak tahu cara menggunakan tangannya. Kemudian, dia dimasukkan ke penjara oleh saya dan menjalani 3 tahun penjara. 2 hari yang lalu dia baru saja keluar. Ketika Navarro mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menghina Dev. Orang-orang dengan status bangsawan seperti mereka merasa diremehkan untuk berdiri bersama Dev, seorang mantan tahanan. Semua orang menjauh dari Dev dan membisikkan sarkasme, tetapi Dev terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia belum mendengar. Melihat Dev tampaknya tidak peduli, Shanshan berkata dengan ekspresi dingin, "Dev, kamu memiliki kulit yang tebal setelah keluar dari penjara. Kamu sudah seperti ini. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di sini?" Dev. Pada saat ini, Yuki sudah membuat pengaturan dan datang kembali. Ketika dia melihat Shanshan dan Navarro, dia mengerutkan kening. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Shanshan berkata dengan bangga, "Tentu saja kita di sini untuk perjamuan." Dengan Navarro di sisinya, dia tidak perlu takut pada Yuki. Yuki tertawa ketika mendengarnya, "Mengapa kamu tidak masuk ke jamuan makan? Apakah tidak ada undangan, jadi kamu tidak akan diizinkan masuk sama sekali?" Shanshan ingin membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, karena mereka benar-benar tidak memiliki kartu undangan dan tidak bisa masuk. Melihat penampilan Shanshan yang mengempis, Yuki mengangkat sudut mulutnya sedikit, meraih tangan Dev dan berkata, "Ayo, kita masuk." Melihat Yuki dan Dev masuk, Shanshan terkejut, "Apakah Anda punya undangan?" "Aku tidak perlu memberitahumu." Yuki berkata dengan senyum bangga. Shanshan hampir mati karena marah, tetapi ketika dia melihat Yuki dan Dev berjalan menuju pintu belakang, dia segera bereaksi, "Kakak Navarro, mereka berencana untuk menyelinap masuk dari belakang, dan mereka tidak memiliki undangan." Navarro yang mengetahuinya, dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Dev dan Yuki. "Kalian berdua tidak punya undangan, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk melalui pintu belakang? Aku akan melaporkan kalian." Yuki memandang Navarro dan berkata dengan tatapan konyol, "Navarro, apakah kamu benar-benar bodoh? Hotel Regal ini milik keluarga Su. Aku bisa masuk kemanapun aku suka. Aku melompat dari jendela, bisakah kamu mengendalikannya?" Navarro tiba-tiba tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa.
Kalian jaga mereka berdua dengan baik. Jika mereka berani masuk melalui pintu belakang, langsung tendang mereka keluar. Yuki memberitahu beberapa penjaga keamanan. Mengerti Nona? Beberapa penjaga keamanan langsung menatap Shanshan dan Navarro. Yuki menyeret Dev ke hotel melalui pintu belakang, dan melihat bagian belakang keduanya, Navarro dan Shanshan menginjak kaki mereka dengan marah. Setelah Dev memasuki hotel, dia mengirim pesan ke Yansen dan meminta Yansen untuk mengusir Robert. Dia tidak ingin duduk dan makan bersama keluarga Xiao, dan dia juga tidak ingin keluarga Xiao tahu banyak tentang identitasnya. Mari kita lihat berapa lama Navarro dan Shanshan bisa melompat. Di dalam hotel, semua orang mengelilingi Elias dengan hormat, dan beberapa orang tahu bahwa Elias suka mengumpulkan barang antik, jadi mereka mencari di mana-mana, dan kemudian datang untuk memberikannya kepada Elias. Di samping Elias, seorang pria parubaya kekar dengan wajah muram selalu waspada. Orang ini adalah pengawal pribadi Elias, Benito Tang, anggota dari skuadron naga juga pernah menjadi pengawal Elias saat masih berkuasa. Pada saat itu, dia melindungi Elias dengan cermat. Sekarang Elias telah pensiun, dan Benito juga pensiun dari skuadron demi melindungi keselamatan Elias sepanjang waktu. Selama Elias menghadiri acara-acara publik, dia akan selalu membawa Benito di sisinya untuk melindungi keselamatannya. Elias melambaikan tangannya untuk membuat semua orang diam, dan kemudian berkata dengan keras, "Semuanya, saya mengundang Anda semua hari ini. Yang pertama tidak untuk menerima hadiah, dan yang lainnya tidak membicarakan hal-hal lain. Saya hanya ingin memperkenalkan teman baru kepada Anda. Anda tidak perlu penasaran. Sebenarnya, banyak orang telah mendengarnya sejak lama, tetapi sekarang setelah Elias mengatakannya lagi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak tahu latar belakang menakutkan seperti apa yang akan dimiliki oleh orang yang akan diperkenalkan oleh Elias. Tidak begitu banyak gembar-gembor." Elias melihat jam dan bertanya pada Yansen di sampingnya, "Kenapa Tuan Chen belum datang?" "Mungkin dalam beberapa saat lagi." Yansen juga tidak tahu mengapa Dev masih belum datang, tetapi dia telah berjanji kemarin. Begitu Yansen selesai berbicara, ada notifikasi di teleponnya. Melihat bahwa itu adalah pesanan dari Dev, Yansen memberi Elias melihat pesanan itu. Elias melihat informasi itu dan sedikit mengangguk, tidak heran Tuan Chen masih belum muncul. Ternyata ini masalahnya. Saya tidak memikirkannya dengan hati-hati. Setelah Elias selesai berbicara, dia melirik Robert yang tidak jauh. Pada saat ini, Robert juga menunggu pemuda yang dikatakan oleh Elias untuk muncul. Orang yang bisa begitu penting bagi Elias jelas bukan seorang orang biasa. Jika mereka bisa berpegang teguh pada orang seperti itu, keluarga Xiao mungkin bisa melampaui keluarga Su. Saat Robert sedang berpikir, Elias menatapnya dan berkata, "Tuan Xiao." "Penatua Gu." Ketika Robert mendengar ini, dia buru-buru melangkah maju. "Ada apa Penatua Gu?" "Kamu tidak cocok untuk perjamuan ini hari ini, kembalilah." Di depan semua orang, Elias langsung memerintahkan Robert untuk pergi dari tempat perjamuan. Ketika Robert mendengar ini, dia tercengang dan menatap Elias dengan tidak percaya. "Penatua Gu, aku..." Tapi Elias tidak menunggu Robert selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya, "Biarkan tamu itu pergi." Mengetahui ini, Robert sangat terkejut, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. Kali ini, semua orang berspekulasi bahwa keluarga Xiao telah menyinggung Penatua Gu. Pada saat ini, Yuki telah menyelinap bersama Dev, dan mereka berdua diam-diam menonton di sudut. "Ayo bersembunyi dulu, perjamuan akan dimulai sebentar lagi, baru kita akan keluar, sehingga tidak mudah ditemukan." Yuki menyelinap keluar dan melihatnya dan berkata, "Kenapa kamu bersembunyi?" "Karena kita sudah masuk, akan menyenangkan untuk keluar dengan santai." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Yuki terkejut dan bergegas maju untuk menarik Dev, tentu saja dia tidak bisa menahan Dev. "Sudah datang." Setelah melihat Dev, Yansen berkata dengan gembira. Elias mengangkat matanya dan melihat Dev datang, ekspresinya tiba-tiba cerah, dan dia dengan cepat berjalan menuju Dev. Pada saat ini, Huan, yang berada di kerumunan, melihat Dev muncul.
Huan langsung berjalan menuju Dev dengan berkeringat dingin. Itu karena dialah yang meminta Yuki untuk bersembunyi terlebih dahulu bersama Dev. Dan sekarang Elias mengetahuinya, bukankah keadaannya akan menjadi buruk? Huan Su berjalan cepat ke depan, dengan putus asa mengedipkan mata pada Dev, tanda supaya Dev untuk pergi dengan cepat, dan kemudian menghentikan Elias. Penatua Gu, orang ini adalah pelayan di hotel kami, dia sepertinya salah jalan dan berlari ke sini. Yuki sudah menyusul Dev saat ini, menyeret Dev untuk pergi, dan berkata, "Bagaimana cara kamu bekerja, tidak melihat jalan?" "Tunggu sebentar." Elias memanggil Yuki secara langsung. Yuki berhenti, dan kemudian melepaskan Dev di tangannya. "Penatua Gu, aku membuat pengaturan yang buruk dan membiarkan para pelayan masuk. Aku akan memberi Penatua Gu penjelasan nanti." Huan berkeringat dingin, karena takut Elias akan marah. Elias tercengang, "Anda mengatakan bahwa Tuan Chen adalah pelayan keluarga Anda?" "Ya." Huan mengangguk, tetapi dengan cepat terkejut, "Chen? Tuan Chen?" Huan tidak mengerti, bagaimana Elias tahu bahwa nama keluarga Dev adalah Chen? "Mengapa Anda memanggil Tuan?" Elias mengangguk, "Ya, perjamuanku kali ini terutama untuk mengundang Tuan Chen, kamu hanya menemani." Kali ini, Huan dan Yuki sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dev maju 2 langkah dan tersenyum sedikit, "Penatua, semoga aku tidak terlambat." Elias menunjuk Yuki di belakang Dev dan bertanya, "Tuan Chen datang pada waktu yang tepat, saya tidak tahu gadis ini." Huan memang orang tua yang sudah berpengalaman dalam situasi mendesak, dan dia langsung bereaksi, "Penatua, ini gadis kecil saya, dia berteman dengan Tuan Chen." Ketika Elias mendengar ini, dia langsung tertawa, "Pahlawan dan wanita cantik, itu adalah pasangan yang sempurna di dunia." Hahaha. Setelah Elias mengatakan ini, yang lain juga memuji Dev dan Yuki satu demi satu. Yuki tersipu begitu cerah sehingga dia tidak berani mengangkat wajahnya. Yansen melangkah maju dan mendatangi Dev, dan berkata dengan sikap mengundang, "Tuan Chen, silakan duduk, kami sudah lama menunggumu." Dev juga tidak ragu, dia berjalan lurus ke arah depan, dan sekelompok orang mengerumuni Dev. Meskipun mereka tidak tahu siapa Dev, yang bisa mereka ketahui adalah bahwa Dev pasti akan menjadi orang yang kuat di Hongcheng di masa depan. Elias dan Yansen sama-sama menghormati orang ini, dan dia juga menantu orang terkaya keluarga Su. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Huan dan Yuki saling memandang dan mengikuti. Setelah Dev duduk, Elias duduk di samping Dev, sementara sisi lain kosong, tidak ada yang berani duduk di sana. Elias melambai ke arah Yuki dengan senyum di wajahnya, "Nona Su, tempat ini disediakan untukmu, kalian berdua harus duduk berdampingan." Yuki tersipu lalu duduk di samping Dev dengan malu-malu. Posisi Yuki selanjutnya adalah Huan. Awalnya, seharusnya itu untuk Yansen Tianhu, tetapi sekarang jika Dev dan Yuki adalah pasangan, maka Huan adalah ayah mertua Dev. Dan Yansen tidak berani duduk di atas posisi Huan. Setelah semua orang duduk, Elias mengangkat segelas anggur dan berkata kepada Dev, "Tuan Chen, segelas anggur pertama ini, saya akan menjadi orang pertama yang memberi hormat kepada Anda." Elias mengerti betul bahwa setelah dia mengangkat segelas anggur pertama, dia tidak perlu mengurus sisa masalah. Tidak ada orang yang duduk di sini yang bodoh, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Penatua terlalu sopan. Dev mengambil gelas dan meminumnya dengan ringan. Tepat ketika Dev meletakkan gelas anggurnya, Elias tiba-tiba terpana, karena dia melihat bahwa setelan baru Dev terdapat kotoran ludah. Elias menunjuk ludah di pakaian Dev dan bertanya, "Tuan Chen, pakaianmu itu?" "Ini adalah ketika saya berada di luar, dan saya diludahi 2 kali oleh orang yang tidak memenuhi syarat." Dev menjawab dengan ringan. Wajah Elias marah, matanya menyapu semua orang yang hadir. "Siapa yang berani meludah Tuan Chen? Anda harus tahu bahwa orang-orang di luar adalah anggota keluarga yang dibawa oleh orang-orang ini," jadi Elias akan bertanya kepada orang-orang yang hadir. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba melotot, dan hati mereka terus berdoa, berharap bukan keluarga mereka sendiri yang melakukannya. Seketika Yuki menjawab, "Penatua Gu, itu adalah pacar Navarro, menantu dari keluarga Xiao."
Wanita itu dulunya adalah pacar Tuan Chen, dan sekarang dia berada di keluarga Xiao. Dia merasa seperti orang yang superior, jadi dia meludahi Tuan Chen. Elias mengerutkan kening dan menampar meja dengan keras. Keluarga Xiao, kalian benar-benar berani, aku akan memanggil Robert untuk bertanya sekarang. Dia sekarang tahu mengapa Dev ingin mengirim informasi untuk mengusir Robert itu, ternyata ada drama seperti itu dengan keluarga Xiao. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan orang-orang yang hadir juga mengerti dalam sekejap. Kali ini mereka tahu bahwa keluarga Xiao akan sial. Tampaknya urusan bisnis dengan keluarga Xiao akan segera diputuskan. Penatua, tenanglah. Masalah sepele semacam ini, aku bisa menanganinya sendiri. Dev tersenyum ringan, tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pada saat ini, Navarro dan Shanshan seperti semut di matanya. Di luar hotel, sinar matahari yang beracun membuat Navarro sedikit kesal. Kakak Navarro, minum dulu airnya. Shanshan memberi Navarro sebotol air. Navarro meneguk banyak, mengusap keringat di dahinya, dan bergumam pelan. Aku tidak bisa masuk, apa yang kita tunggu di sini? Aku benar-benar sakit. Meskipun dia mengeluh, Navarro tidak berani pergi. Dia benar-benar takut ayahnya akan memotong uang sakunya selama setengah tahun. Tepat ketika Navarro sedang minum air, dia melihat ayahnya keluar dari hotel. Navarro sangat gembira dan buru-buru berkata, "Ayahku keluar, kita sepertinya bisa masuk." Navarro dan Shanshan buru-buru menyambutnya. Navarro bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, kenapa kamu keluar? Apakah kita bisa masuk sekarang?" Robert berkata dengan marah, "Masuk pantatmu. Aku sudah ditendang keluar." Navarro tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Ayah, ada apa? Mengapa mereka mengusirmu?" "Bagaimana aku tahu?" Robert memelototi Navarro dengan marah, "Tidak perlu berlama-lama di sini, kita kembali." Dia datang dengan penuh semangat, dan sekarang dia hanya bisa kembali dengan putus asa. Navarro dan Shanshan bahkan tidak masuk ke pintu. Perjamuan sudah dimulai, dan setelah sekitar 2 jam, perjamuan akan segera berakhir. Wajah semua orang merah dan percakapannya sangat akrab. "Dev, kapan kamu bertemu Penatua Gu? Dan Penatua Gu sangat sopan padamu. Kamu adalah protagonis dari perjamuan ini, dan kamu bahkan tidak memberitahuku." Akhirnya, Yuki mengambil kesempatan itu, menarik Dev ke samping, dan bertanya dengan sangat tidak puas. Dev tersenyum, "Pada saat itu kamu membawaku pergi dengan tergesa-gesa, bahkan kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin datang ke perjamuan? Saya mengetahuinya setelah kembali dari mall, dan saya ingin mengejutkan Anda juga." "Kejutanmu sangat besar. Aku takut mati pada saat itu, kamu sangat jahat, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku di masa depan." Yuki meninju dada Dev, kekuatannya sangat ringan, tinju itu terlihat manja. Dev meraih tangan Yuki, dan keduanya saling memandang. Tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi, hanya kontak mata. Dev perlahan mendekati Yuki. Yuki ingin bersembunyi, tapi dia tidak bergerak. Hatinya sangat bergejolak. Melihat Dev hendak menciumnya, Yuki memejamkan mata dan menunggu saat itu tiba. "Ada sesuatu di wajahmu." Tapi saat Yuki dengan gugup menunggu momen itu, Dev tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Yuki membuka matanya dan melihat Dev menatap dirinya sendiri dengan senyum jahat. "Sial, aku akan membunuhmu." Yuki meninju Dev dengan keras dan kabur dengan wajah memerah. Pada saat ini, Huan menyaksikan putrinya melarikan diri dengan wajah memerah, juga tersenyum sedikit, dan berjalan menuju Dev. Huan bertanya pada Dev, "Tuan Chen, apakah Anda punya rencana untuk masa depan Anda? Apakah Anda ingin memulai perusahaan Anda sendiri?" Dev segera menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik." Dev hanya ingin berkultivasi sekarang dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun untuk memulai sebuah perusahaan dan melakukan bisnis, Dev benar-benar tidak menyukainya, dia juga tidak pandai dalam hal itu. "Oh." Melihat Dev menggelengkan kepalanya dengan sangat santai, Huan tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, gadis ini Yuki terlihat seperti seorang gadis kecil,
tetapi dia sangat pandai menjalankan perusahaan dan melakukan sesuatu bisnis. Dia saja sudah cukup. Setelah Huan selesai berbicara, dia pergi. Dev melihat punggung Huan dan tersenyum tak berdaya, dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Huan. Bagaimanapun, Yuki adalah putri satu-satunya. Di masa depan, dia akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Yuki. Jika dia pada akhirnya menikah dengan Yuki, maka semua bisnis keluarganya akan membutuhkan seseorang untuk menjalankannya. Tapi Dev benar-benar tidak suka berbisnis. Segera, semua orang sudah kenyang dan siap untuk pergi, dan saling mengucapkan selamat tinggal. Tetapi pada saat ini, pintu perjamuan tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian puluhan orang masuk, semuanya memegang senjata. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba masuk, semua orang yang hadir terkejut, tetapi wajah Elias menjadi dingin, dan Benito, pengawal di sampingnya, bergegas ke pinggangnya dan mengeluarkan parang sepanjang setengah kaki, lalu menjaga Elias. Melihat sekelompok orang menerobos masuk, Huan berteriak keras, tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Keamanan, di mana keamanan? Salah satu penerobos itu bicara dengan dingin, Tuan Su, tidak perlu berteriak, tidak ada penjaga keamanan Anda yang akan masuk. Huan bertanya dengan keras, Stanley, kamu tiba-tiba membawa orang-orangmu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus tahu bahwa ini adalah perjamuan yang disiapkan oleh Penatua Gu. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah anggota Aula Naga Api, dan pemimpinnya adalah Stanley Feng. Stanley berjalan cepat ke arah Elias, membungkuk dan berkata, Tuan Gu, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya datang untuk mencari Yansen. Pada saat ini, Yansen sudah mengepalkan tinjunya, dan begitu Stanley memasuki pintu, dia tahu dia ada di sini untuknya. Aula Harimau dan Aula Naga Api adalah musuh bebuyutan, dan keduanya juga musuh yang mematikan, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Biasanya, Yansen akan membawa banyak saudara jika menghadiri pertemuan, tetapi kali ini di sekitar Elias, Yansen sedikit ceroboh dan tidak membawa anak buahnya. Alasan lain adalah karena Dev ada di sana, jadi Yansen merasa tenang. Stanley ini pasti telah menerima informasi, dan dia membawa bawahannya ke sini. Selama Yansen terbunuh, Aula Harimau akan tanpa pemimpin, dan akan segera dianeksasi oleh Aula Naga Api. Elias berkata dengan wajah dingin, aku tidak peduli siapa yang kamu cari, tetapi bisakah kamu masuk ke perjamuanku sesuka hati? Stanley berkata dengan hormat, Penatua, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya mencari Yansen untuk menyelesaikan masalah, dan mengacau adalah pilihan terakhir. Bajingan. Elias tiba-tiba menampar meja, apakah kamu mencoba melawanku? Penatua, aku tidak ingin melawanmu, tapi aku tidak bisa membiarkan Yansen pergi. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang langka. Selain itu, Penatua mengadakan perjamuan penting, tetapi hanya mengundang Yansen, bukan saya. Ini jelas karena kamu tidak suka Aula Naga Apiku kan? Stanley mengatakan tidak rendah hati atau sombong, jelas karena Elias tidak mengundangnya. Alasan mengapa Elias tidak mengundang Stanley pada saat ini adalah karena kebencian antara dia dan Yansen terlalu dalam dan tidak nyaman bagi dia untuk datang ke sini. Wajah Elias memerah karena marah ketika dia melihat Stanley tidak memberi muka. Stanley, apakah kamu? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yansen berdiri dan berkata, saya akan menghadapimu sendiri. Karena kamu mencariku, mari kita selesaikan. Setelah Yansen selesai berbicara, dia segera bersiap, siap untuk menanggapi serangan Stanley kapan saja. Stanley berkata sambil berjalan menuju Yansen, cukup bernyali, maka aku akan membunuhmu hari ini dan membawa Aula Harimau ke dalam genggamanku. Lancang. Elias menampar meja dengan keras, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Semua orang yang hadir ketakutan oleh kemarahan Elias. Benito, yang berada di samping Elias, melihat kemarahan Elias, dia melompat dan mendarat dengan kuat di depan Yansen. Tubuh Benito meledak dengan semangat juang yang kuat, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak, Stanley, kamu lancang terhadap Penatua, kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Stanley berhenti menyerang, mengerutkan kening dan menatap Benito. Benito, jika kamu bertarung sampai mati hari ini, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, belum lagi aku masih memiliki lusinan bawahan. Benito mendengus dingin dan berdiri,
apakah kamu bisa menang atau tidak, kamu hanya akan tahu jika kamu mencoba. Penatua, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu terus memaksaku, dan aku tidak terima olah naga api diremehkan. Ini masalah besar, dan tidak ada seorang pun di sini yang ingin keluar hidup-hidup. Cahaya dingin melintas di mata Stanley, dan sepertinya dia sudah membuat persiapan sampai akhir. Wajah Elias memerah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena Stanley. Tidak ada seorang pun di Hong Cheng yang tidak memberinya muka, tetapi hari ini Stanley membuatnya kehilangan muka. Namun, melihat lusinan bawahan pembunuh di belakang Stanley, Elias juga sedikit malu. Stanley telah bersiap, dan jika dia benar-benar akan bertindak, semuanya benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Jansen melihat bahwa Elias berada dalam dilema, dan setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Stanley. Penatua Gu, biarkan aku dan Stanley bertarung hari ini, kalian semua tidak perlu ikut campur. Jansen meninju, dengan suara siulan, sangat cepat, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Dia tahu bahwa bertarung dengan Stanley tidak bisa memiliki keraguan sedikit pun. Ketika Stanley melihat bahwa Jansen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, wajahnya tiba-tiba mencibir. Dia tidak menghindar, tapi dia menghadapi pukulan Jansen. Laang. Jansen menyerang dada Stanley dengan pukulan yang kuat, dan serangan balik besar menyebabkan Jansen mundur 3 langkah. Tetapi Stanley tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak terluka sama sekali. Wajah Jansen sedikit pucat, dan dia menatap Stanley dengan ngeri. Pada saat ini, kekuatan Stanley telah meningkat banyak. Stanley mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dia tidak merasakan apapun, hahaha. Jansen, pukulanmu seperti menggelitik. Ayo, jangan berhenti, terus pukul. Jansen juga dianggap sebagai pahlawan, dan dia tidak tahan dengan penghinaan dan provokasi dari Stanley. Setelah berteriak dengan marah, dia berjalan menuju Stanley lagi, tapi kali ini Jansen meraih bangku kayu solid. Wing! Brak! Bangku itu menghantam tubuh Stanley, dan langsung hancur. Sementara Stanley masih berdiri dengan tenang, tidak bergerak. Jansen, Qigong keras saya hampir sempurna, Anda tidak dapat menyakiti saya, sekarang giliran saya. Setelah Stanley selesai berbicara, dia langsung menendang Jansen. Jansen tidak bisa mengelak, lalu ditendang oleh Stanley. Seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke lantai. Rasa sakit yang parah membuat wajah Jansen sangat mengerikan. Melihat Jansen seperti itu, Dave mengerutkan kening dan hendak bangun, tetapi dihentikan oleh Yuki. Jangan gegabah, orang ini sepertinya bisa bertarung, kamu belum tentu lawannya. Yuki takut Dave tidak bisa mengalahkan Stanley dan terluka. Dia masih tidak tahu hubungan antara Dave dan Jansen, tidak peduli seberapa kuat Stanley, Dave tidak akan duduk diam. Sebelum Dave bisa memulai, Elias berkata, Benito, beri dia pelajaran. Benito mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan bergegas menyerang Stanley. Menghadapi serangan Benito, Stanley tidak begitu santai, dan tidak akan berani berdiri dan membiarkan Benito memukulnya. Anda harus tahu bahwa pukulan Benito, apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu lebih kuat dari Jansen, dan telah mencapai titik ekstrim. Stanley bergerak ke samping, menghindari pukulan Benito, dan setelah menghindari serangan Benito, Stanley tidak bergerak, tetapi memandang Elias dan berkata, Gutua, aku berkata bahwa aku tidak ingin menjadi musuhmu, apakah kamu benar-benar memaksaku? Wajah Elias suram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Serangan Benito begitu mudah dihindari oleh Stanley, dia tiba-tiba merasa bahwa wajahnya benar-benar hilang, dan dia berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong, terima ini. Benito mengayunkan tinjunya ke belakang dan mengarahkan langsung ke Stanley. Jika pukulan ini mengenai Stanley, otaknya akan hancur. Mata Stanley menyipit, dan dengan wajahnya yang marah berkata, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan. Setelah selesai berbicara, Stanley bergerak, meraih pergelangan tangan Benito secara langsung, dan kemudian mengayunkan tangan kiri Benito menjauh. Benito terkejut, kepalanya sedikit menoleh ke samping, dan kemudian menendang, kembali mencoba menyerang Stanley. Namun, Stanley tidak menghindar, dan membiarkan Benito menendang dadanya. Kekuatan Qigong yang besar menyebabkan tubuh Benito langsung terguncang dan langsung terpental.
Benito yang terpental berhasil menstabilkan tubuhnya, tetapi ekspresinya terkejut. Dia tiba-tiba menjadi marah. Stanley, hari ini kamu atau aku yang akan mati. Setelah mengatakan itu, Benito menyerang Stanley lagi. Berhenti. Tepat ketika Benito bergegas menyerang Stanley, sesosok tiba-tiba muncul di depan Benito dan menghentikan Benito secara langsung. Dev menghentikan Benito dan berkata, kamu bukan lawannya, dan tidak ada artinya terus bertarung, aku akan mengurusnya. Benito merasakan ledakan penghinaan, dan berkata dengan tegas. Pergi. Dengan fisikmu, aku khawatir satu pukulan akan langsung membunuhmu. Pada saat ini, Benito sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia bahkan berbicara kasar kepada Dev. Dia telah melupakan identitas Dev. Dia adalah eksistensi yang bahkan dihormati oleh Elias. Namun, Benito belum melihat kemampuan Dev, jadi di dalam hatinya, dia tidak terlalu menghormati Dev hanya karena Elias menghormatinya. Dev hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bahkan jika dia belajar seni bela diri sejak dari rahim ibunya, seberapa kuat dia bisa. Elias segera menegur Benito ketika dia melihat bahwa Benito telah berbicara tidak baik kepada Dev. Diam, bajingan, kamu berani tidak sopan kepada Tuan Chen. Anda harus tahu bahwa Elias jarang memberi teguran kepada Benito, dan dia tidak pernah menganggap Benito sebagai pelayan, tetapi hari ini, Benito benar-benar merendahkan Dev. Bagaimana mungkin Elias berani membiarkan Benito merendahkan Dev? Benito menutup mulutnya, tetapi dia tidak terlalu menghormati Dev di matanya. Yang dia takutkan adalah Elias, bukan Dev. Pada saat ini, Yuki juga datang, menarik Dev dan berkata, jangan gegabah, tidakkah kamu melihat, bahkan Tuan Yansen dan Tuan Benito bukan lawannya. Kamu hanya seorang tabib dewa, jangan sembarangan. Yuki berpikir bahwa Dev hanya tahu keterampilan medis dan tidak ada yang lain. Hari ini adalah kesempatan yang cocok, jadi saya harus menunjukkannya dengan baik. Jika tidak, bagaimana seorang anak laki-laki miskin seperti saya bisa memiliki putri cantik dari keluarga emas Anda? Ketika Yuki mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Ini adalah pertama kalinya Dev mengatakan hal seperti itu di depan umum. Bukankah itu sama dengan pengakuan padanya? Yuki meraih lengan Dev dan mencegah Dev melakukannya. Aku tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku hanya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Melihat Dev muncul untuk menyombongkan dirinya, Benito berkata dengan ekspresi jijik, cepat mundur, tinju dan kakimu tidak memiliki mata, ini bukan waktunya untuk pahlawan kesiangan. Setelah berbicara, Benito melompat lagi untuk menyerang Stanley. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Haiya, sudah aku katakan bahwa kamu bukan lawannya, tetapi kamu benar-benar keras kepala. Berhenti bicara, kembali. Yuki menarik Dev untuk duduk kembali. Benito melompat kali ini, tetapi ketika dia bergerak maju, dia langsung ditendang di dada oleh Stanley, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Elias dan orang-orang yang hadir menyaksikan adegan ini, masing-masing dari semua orang terkejut. Wajah Benito sendiri juga panas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Stanley tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sebagai pengawal pribadi Elias dan di depan begitu banyak orang, Benito benar-benar tidak ingin kehilangan muka. Sekarang dia akan melakukannya lagi. Lebih baik dipukuli sampai mati oleh Stanley daripada mengaku kalah. Anda harus tahu bahwa orang yang berlatih seni bela diri menganggap muka mereka lebih penting daripada hidup mereka. Jika dia mengaku kalah hari ini, reputasi Benito di masa depan akan bau. Saya khawatir dia tidak akan bisa bercampur dalam lingkaran. Di masa depan Elias mungkin tidak akan membutuhkannya. Stanley, gunakan semua kekuatanmu, aku bisa mati hari ini, tapi aku tidak akan menyerah. Setelah Benito selesai berbicara, wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai membengkak perlahan. Tinju badai. Benito berteriak keras, dan tubuhnya yang menggembung tampak mengempis dalam sekejap, dan pulih seperti sebelumnya, tetapi tubuh Benito bergegas terbang seperti bola meriam. Stanley mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak akan menyerah jika aku tidak menunjukkan triknya. Stanley berjongkok sedikit dengan kakinya, dan retakan muncul di lantai marmer di bawah kakinya, dan pakaian Stanley naik secara otomatis tanpa angin. Aku bertarung denganmu. Mata Benito mulai sedikit merah, dan dia meninju Stanley dengan keras.
Belang. Suara besar terdengar seperti guntur di langit, membuat semua orang menutup telinga mereka. Stanley tidak bergerak, dan dia bahkan sosoknya tidak menggoyangkan, apalagi terluka. Benito tertegun sejenak, tapi kemudian melayangkan tinju seperti hujan badai ke tubuh Stanley. "Mbak Big Book. Giliranku." Stanley selesai berbicara dan meninju. Belang. Kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Benito langsung terpental, lalu jatuh menghantam lantai dengan keras, dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kali ini, semua orang tercengang, dan Elias juga terkejut. Tubuh Jansen sedikit gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Stanley begitu kuat. Jansen gemetar di dalam hatinya, diam-diam menatap Dev. "Sekarang, saya khawatir hanya Dev yang bisa menghadapi Stanley Bau itu." Benito yang jatuh ke lantai, mencoba yang terbaik untuk kembali bangun, tetapi dia gagal 2 kali. Benito bertanya dengan kaget, Kamu belajar tubuh Qigong dari siapa?" Stanley berdiri tegak dan berkata, "Timotius Ye, apakah kamu mengenalnya?" Mendengar nama ini, wajah Benito tiba-tiba langsung berubah, dia tampak sangat takut, dan tubuh Jansen bergetar seperti saringan. Jelas mereka berdua saling kenal, dan dia memang luar biasa. Namun, yang lain tidak bereaksi sama sekali, rupanya nama itu sangat asing di telinga mereka. Benito bertanya, "Kamu? Apa hubunganmu dengan Tuan Ye?" "Dia guruku, dan aku belajar tubuh Qigong ini darinya." Begitu suara Stanley jatuh, Benito tiba-tiba tampak tertekan, menghela nafas, dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Tidak heran aku bukan lawanmu, ternyata kamu sudah belajar pada Tuan Ye. Aku mengaku kalah." Benito benar-benar mengakui kekalahan. Dia, yang akan bekerja keras, mengakui kekalahan ketika dia mendengar kata-kata Timotius Ye. Dev sedikit mengernyit, menatap Jansen dan berkata, "Siapa Timotius Ye ini?" "Tuan Chen, Timotius Ye adalah master seni bela diri kuno dengan kekuatan internal yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Saya mendengar bahwa sekarang Master Ye dapat menggunakan daun untuk melukai orang." Ketika Jansen berbicara tentang Timotius, hatinya masih dipenuhi ketakutan. Dengan daun menyakiti orang? Dev tersenyum kecil, "Benarkah?" Setelah berkata, Dev mengambil tusuk gigi, menjentikkan tusuk gigi dengan jarinya, dan itu langsung menembak Stanley. Stanley tidak sempat untuk bereaksi sama sekali, dia langsung terkena tembakan tusuk gigi di lengannya, dan hanya sebagian kecil dari seluruh tusuk gigi yang masih tersisa di luar tangannya. Bersambung ke episode 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.